Ya tepat 28 tahun silam Bali kehilangan salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam kehidupan beragama umat Hindu. Ia adalah Ketut Bambang Gederawi, sang pelopor kalender Bali. Ya berkat jasanya, kini umat Hindu dapat melihat dengan mudah sistem penanggalan Bali. Dan berikut liputannya kami sajikan dalam Bali Story. Kalender Bali sudah tak dapat dipisahkan dalam kehidupan beragama masyarakat Hindu Bali. Penentuan hari baik untuk melaksanakan upacara atau kegiatan lain pada masa kini selalu berpedoman pada kalender Bali. Dahulu umat Hindu di Bali menggunakan tika untuk menentukan wewaran atau penanggal dan pengelong suatu hari. Namun kini tak perlu lagi menghitung secara manual. Cukup melihat kalender Bali di mana semua sudah tersusun lengkap termasuk ala ayuning dewasa yang menentukan baik dan buruknya hari. Ialah Ketut Bambang Gederawi, tokoh yang berjasa dalam pembuatan kalender Bali. Bambang Gederawi disebut sebagai sang pelopor kalender Bali yang ada saat ini. Ketut Bambang Gederawi dilahirkan di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati Gianyar pada 17 September tahun 1910. Rawi merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Jero Mangku Wayan Bambang Mulat dan ibunya Jero Mangku Wayan Rasmi. Pada usia 19 tahun, Ketut Bambang Gederawi sudah mulai tekun mempelajari ihwal wariga, adat, dan filsafat agama Hindu. Proses perburuan ilmu ini dilakukan dengan cara bertanam ke gereja-gereja, mencari lontar, menekuni wariga, dan berdiskusi dengan Sulingge. Awal tahun 1940, Rawi pernah menjadi kepala desa di Celuk. Saat itulah Rawi yang mewarisi banyak pustaka lontar selalu diminta warga mencari hari baik untuk pelaksanaan upacara atau kegiatan adat lainnya. Lambat laun, bakat Ketut Bambang Gederawi dalam menentukan hari baik mulai terasah hingga tersebar di kalangan masyarakat luas. Karena kemampuannya, Rawi pernah didesak oleh para tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Gianyar untuk menyusun kalender. Namun Bambang Gederawi menolaknya dengan santun dan rendah hati. Penolakan Bambang Gederawi tak berlangsung lama. Setelah keputusan Rapat Sulinggi Bali Lombok pada tahun 1948 hingga 1949 memutuskan memberi kepercayaan kepada Rawi untuk membuat kalender Bali. 1 tahun kemudian, atas dorongan Ida Pedanda Made Kemenuh, Ketua Paruman Pandita Bali Lombok, Rawi mulai menyusun kalender. Kalender hasil karya beliau pertama kali dicetak oleh penerbit Pustaka Bali Mas, salah satu penerbit besar di Bali saat itu. Banyak intelektual Bali mencoba menyusun kalender, tetapi hingga tahun 1980-an, kalender Ketut Bambang Gederawi yang paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, kalender Bali karya Rawi memiliki ciri khas, yakni foto dirinya yang berdasi dan berkacamata. Foto ini adalah potret Rawi sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Rawi dilantik menjadi anggota DPRD Bali pada tahun 1954 berkat keahliannya di bidang adat dan agama. Kecemerlangan Rawi di bidang adat, wariga, dan agama Hindu mendapat pengakuan dari Institut Hindu Dharma. Tahun 1972, Rawi ditunjuk menjadi dosen untuk mata kuliah wariga di IHD. Tahun 1976, Rawi juga mengabdikan diri pada Parisada Hindu Dharma Indonesia. Selain membuat kalender dan mengajar, Rawi juga menerbitkan beberapa buku seperti Kunci Wariga dan buku ala Ayuning Dewasa. Ketut Bambang Gederawi tutup usia pada 18 April tahun 1989 dengan mewariskan kecerdasan yang monumental, yakni pengetahuan tentang cara menyusun kalender Bali. Sejak kepergiannya, penyusunan kalender diteruskan oleh putranya, Made Bambang Suwarta. Kini, warisan ilmu menyusun kalender itu menurun pada Jero Mangku Nyoman Bambang Bayu Rahayu, cucu Ketut Bambang Gederawi. Belakangan sejumlah ahli penyusun kalender Bali juga bermunculan dan berhasil membuat kalender yang diterima publik. Perkembangan penyusunan kalender Bali ini tentu tak bisa dipisahkan dari jasa Bambang Gederawi sang perintis. Usaha Rawi dan penyusun kalender Bali lainnya memiliki jasa yang besar kepada masyarakat dalam usaha menjaga kearifan lokal Bali. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.